Banyak anak, banyak rezeki. Itu kan sebenarnya kata-kata klise yang dari dulu sudah digaung-gaungkan banyak orang ya. Nah, kali ini saya ingin eh, me, apa ya, mengomentari pernyataan tersebut. Tapi mungkin ini nanti ada mungkin bisa jadi menyinggung beberapa orang tertentu gitu ya mungkin ya. Tapi ya masa bodoh ya. Yang penting ini unek-unek saya. Eh, Mungkin ada yang nggak percaya ya bahwa banyak anak banyak rezeki, tapi kalau saya pribadi sih percaya. Mari kita hitung-hitungan. Nanti kalau nggak kita hitung-hitungan nanti dikira huak ya. Jadi mari kita mulai kita hitung. Banyak yang udah tahu juga ya teman saya, terus tetangga dan banyak orang juga bahwa saya mempunyai 4 orang anak. Dan itu kalau dilihat di tahun-tahun yang semakin modern itu katanya yang klasik banget ya. Kayak orang dulu gitu ya, banyak banyak anak ya. Padahal pemerintah pun dulu sempat memprogramkan bahwa 2 anak cukup, tapi saya nggak peduli ya. Tapi gini, eh anak itu kan yang saya percaya bahwa itu kan titipan dan kita nggak bisa mengelak ya ketika mungkin kita dikasih kepercayaan omongan lagi kan kita ya memang nggak bisa nolak ya dinikmati saja. Nah tapi beberapa orang ada yang eh gimana ya bilang gini, eh, nanti aja ekonomi belum siap atau mungkin sebenarnya sudah pengen banget. Teman-teman saya ada itu pengen banget punya anak lagi tapi bentar lagi lah, ini belum belum punya apa ya, dananya tuh belum banyak, jadi nanti untuk persiapan nggak ada dan sebagainya dan sebagainya. Jadi gini, video ini saya buat untuk orang-orang yang biasa bilang seperti itu, pengen pengen punya momongan, pengen punya adik buat si kakaknya, tapi dengan alasan yang klise banget, belum punya rezeki berlebih dan sebagainya. Ini Bum Bum sudah video ini dibuat Bum Bum ketika umur 3 bulan ya, 3 bulan. Kemarin pas 2 bulan kemarin ditimbang naik 1 kilo lebih, terus panjangnya naik 10 cm lebih. Dan makin ganteng dia. Ya, makin ganteng. Oke, banyak anak banyak rezeki. Gini, eh kalau kita hitung-hitungan ya, kebutuhan anak kan memang apalagi kalau masih kecil itu biasanya lumayan banyak ya, jajan ya, mungkin ada yang susu, terus apa, popok terus dan sebagainya itu ya. Jadi memang kalau dihitung ya memang itu sebenarnya nggak sedikit. Tapi jangan khawatir kalau mungkin memang Tuhan memberi anak lagi pada Anda, jangan khawatir bahwa yang saya lihat, sepengetahuan saya, nggak ada orang itu yang tadinya kaya terus miskin karena anaknya nambah. Itu nggak ada. Terus gini, siapa bilang banyak anak banyak rezeki? Buktinya saya anak pertama sampai anak kedua dan sebagainya nggak ada perubahan ekonomi, nggak lebih baik dan sebagainya. Katanya kan banyak anak banyak rezeki, rezeki tambah. Nah, Anda ngitungnya dari mana? Ini ya waktunya tidur jadi agak oyeng ya. Ini saya syuting malam jam 8 lebih ya. Sebenarnya waktunya tidur. Ini ketika Anda belum punya anak lah, belum punya anak, ibarat ya sebagai contoh aja ya, sebagai contoh motor Anda Supra. Supra tahun lama gitu, terus punya anak pertama motornya tetap, punya anak kedua dan motornya masih tetap juga. Loh, katanya banyak anak banyak rezeki, buktinya motor dari dulu belum ganti-ganti, belum punya apa-apa juga.
Biasanya ada yang berpikiran seperti itu. Padahal ayo kita hitung. Belum punya anak, motor Supra wajar ya. Itu dianggap setat. Terus punya anak pertama mungkin usia 5 tahun lah ya. Anggap saja anak pertama lolos sampai usia 5 tahun itu biaya biaya anak sampai 5 tahun itu kalau kita hitung itu sebenarnya ya lumayan biaya persalinan berapa, terus sebelum persalinan ketika masih hamil tuh periksa berapa kali, terus kalau mungkin asinya kurang ya nambah susu formula berapa, terus popok berapa, terus nanti kalau sudah mulai maem umur 6 bulan nanti beli bubur dan sebagainya. Terus setelah agak besar sudah bisa ngomong, bisa lumayan jalan-jalan, minta jajan dan sebagainya. Itu kalau dihitung itu sebenarnya banyak. Motor Anda masih Supra. Itu sebenarnya anak. Maaf ya, maaf. Kalau dikalkulasi itu sebenarnya ada rezeki. Sebenarnya rezekinya Anda ditambah, tapi nggak kehitung karena Anda ngitungnya cuman motornya Supra itu tadi. Sebenarnya anak itu kalau dianggap investasi ya, itu banyak sebenarnya sudah lumayan banyak. Terus anak kedua lahir, Anda motor masih Supra. Anak pertama aja sudah menghabiskan berapa, terus anak kedua lahir juga baik-baik saja, Anda masih punya Supra nggak kejual. Sebenarnya kalau dihitung sampai segitu, kalau kita bisa menikmati ya, bener, banyak anak banyak rezeki itu bener banget. Ada orang yang nggak percaya itu karena ngitungnya cuman harta yang dimilikinya, padahal anak ini ganteng ini harta yang nggak ternilai ini, suatu saat nanti ini investasi, kita didoakan dan sebagainya, ini investasi sebenarnya. Tapi orang-orang nggak menghitung, anak itu nggak dihitung harta. biasanya seperti itu. Belum lagi kalau gini, ya maaf ya, mungkin ada teman-teman saya nggak bermaksud menyinggung, tapi ini sebagai contoh saja. Ada suami istri yang sudah menikah bertahun-tahun, ada yang sampai puluhan tahun. Itu mereka sangat kebingungan, terus berbagai cara, berbagai upaya itu sudah dilakukan. Bahkan teman saya ada yang sampai program hamil itu sampai ratusan juta. Dan Anda anak dikarunia yang begitu mudahnya, sehat, ganteng seperti bum bumi ini, nggak mengeluarkan apa-apa, itu sebenarnya kita sudah layak banget untuk bersyukur, wajib bersyukur. Sebenarnya ini mahal, anak ini sebenarnya mahal. Bayangkan ini kalau kita kita anggap ya, maaf ya, ini bukan berarti apa-apa, kita cuma belajar hitung-hitungan. Kalau kita anggap anak itu sebagai benda gitu aja ya. Dan banyak di luar sana yang suami istri yang sangat mengharapkan seorang anak sampai berusaha sampai seratusan juta, mungkin lebih dan sebagainya. Ini kalau misal saya jual, ini laku berapa? 3 bulan ganteng, sehat dan sebagainya. Ini kalau saya jual misalnya ke orang yang sangat-sangat mengharapkan, memimpikan hadirnya seorang anak, ini pasti laku mahal. Jadi sebenarnya pepatah atau ungkapan bahwa banyak anak banyak rezeki itu benar. Cuman biasanya yaitu kembali lagi seperti yang saya bilang tadi, bahwa cuman biasanya anak itu nggak kehitung harta, padahal ini luar biasa banget harganya. Semoga video ini bisa merubah cara kita berpikir ya. Kita biasanya itu terjebak menganggap bahwa anak itu beban, terus anak itu nambah-nambahi pengeluaran dan sebagainya. Sebenarnya Tuhan, kepercayaan saya bahwa Tuhan itu ketika melahirkan seorang anak lewat orang tua itu sebenarnya sudah disertai dengan rezekinya masing-masing. Jadi nggak usah khawatir bahwa nanti kalau nambah anak terus mungkin akan menambah pengeluaran dan terus belum siap dan sebagainya.
kalaupun Anda mungkin yang nggak percaya bahwa adanya rezeki, mungkin, apa ya, kepercayaannya nggak seperti itu, anggaplah gini, setiap anak yang lahir di dunia itu sebenarnya sudah membawa keberuntungannya masing-masing, keberuntungan ya, kalau nggak percaya rezeki, keberuntungannya masing-masing. Jadi, seperti gini aja lah, anak itu ya seperti ketika kita menikah lah, masih muda belum menikah, terus nggak punya apa-apa, adakah yang setelah menikah terus bangkrut, terus jatuh miskin, adakah? Kan nggak ada, kecuali mungkin pasangannya terlalu boros, pasangannya, eee, nggak bisa apa-apa dan sebagainya, terus pasangannya sakit dan sebagainya, itu kan lain cerita, itu lain cerita. Selama normal-normal saja, saya rasa nggak ada orang yang belum menikah kaya, terus setelah menikah terus jadi miskin banget, itu nggak ada. Nah, seperti anak juga, jadi nggak usah khawatir. Untuk, belum punya anak, miskin, nanti kalau punya anak nambah nambah beban, nambah pengeluaran, belum siap dan sebagainya. Nggak mungkin itu, kecuali Anda, eee, merawat anaknya itu terlalu mungkin, nggak nggak normal, dalam artian gini, nggak sesuai dengan kemampuan, terus mungkin terlalu ngikuti tren yang seharusnya nggak perlu dibeli terus dibeli dan sebagainya mungkin, itu kan beda kasus. Tapi selama normal-normal saja sebenarnya memang anak itu rezeki, banyak anak banyak rezeki, itu saya percaya. Kalau kita, bicara yang lebih lebih serius lagi ya, kan gini, ada seorang orang tua ya, pasangan orang tua terus punya 2 anak, ketika anak-anaknya dewasa, terus mereka menikah masing-masing, kemarin ada yang bilang terus, gimana ya, bukan berkeluh kesah, intinya curhat ya, bahwa anak sudah dewasa semua, terus nggak ada yang nemenin, padahal ini orang tua sudah tua, nggak ada yang rumahnya yang nggak ada yang dekat dengan orang tua dan sebagainya. Terus saya ketika mendengar itu jadi merasa, waduh, bersyukur saya tambah. Saya nggak berharap sih ya, saya tetap saya kembalikan ke anak-anaknya nantilah, pengennya di mana. Tapi gini, minimal potensi saya itu lebih besar bahwa suatu saat nanti ketika mungkin saya sudah mulai menua, terus saya, eee, menikmati hari tua saya, itu minimal itu, eee, potensi saya untuk ditemani oleh seorang anak itu lebih besar daripada mungkin yang anaknya cuman satu gitu. Yang anaknya 2 aja nggak ada yang nemenin ketika masa tua, apalagi yang satu. Terus 4 kan ada kemungkinan ya, kemungkinannya lebih besar lah, kemungkinannya lebih besar. Jadi, masa tua nanti sore-sore menikmati senja, terus ada anak-anak yang mungkin seminggu sekali atau berapa hari sekali keempatnya, terus membawa pasangannya dan anak-anaknya masing-masing. Wah, itu saya impian saya, itu impian saya. Jadi, video ini saya buat untuk orang-orang yang biasa ngomong atau bilang, "Ini sama-sama saya sampai berebes ini kan." Nah, saya membayangkan masa tua saya ini. Saya sampai berebes nih. Jadi video ini saya buat, untuk orang-orang yang biasa bilang bahwa pengen banget punya momongan tapi rezeki belum ada, terus dana belum siap dan sebagainya. Untuk orang-orang tersebut, video ini saya buat untuk orang-orang tersebut. Nggak usah khawatir bahwa percayalah, banyak anak banyak rezeki, terus setiap anak membawa rezeki masing-masing, setiap anak membawa hokinya masing-masing. Dan kalau nggak percaya bahwa semakin anak semakin nambah itu rezeki ditambahi, ini kalau saya jual mungkin ada yang minat beli kah? Ini saya jual 100 juta. Kalau anak saya 4 itu saya jual semua. Kalau dulu misalnya motor Supra kan, motor saya kan langsung ganti mobil. Oke, ini video saya buat, untuk menjawab keraguan
orang-orang yang biasanya khawatir, takut ketika pengen nambah momongan ya, bukan video yang serius-serius banget, ini cuman ya curhatan seorang bapak yang banyak anaknya. Atau mungkin kalau ada yang nggak percaya, anggap saja video ini adalah sebagai apa ya, alasan saya untuk pembenaran bahwa anak banyak itu asik, itulah. Anggap saja ini pembenaran. Oke, ikuti terus ya Beras Merah Channel, karena dengan mengikuti Beras Merah Channel Anda cukup men-subscribe satu channel, tapi Anda akan mendapatkan informasi yang lebih banyak daripada channel-channel yang lain, karena di sini ada informasi, ada inspirasi, dan ada motivasi di dalamnya. Oke, terima kasih yang saya ucapkan kepada yang sudah setia menonton, dan yang belum, jangan lupa subscribe, comment, like, and share Beras Merah Channel. Terima kasih.